Kita coba mengulang kembali materi yang sebelum ini adalah transistor bipolar ya. Baik, kita membahas rangkaian ekivalen AC ya. Rangkaian ekivalen AC dan DC dari suatu transistor bipolar ya. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi dari transistor sebagai penguat. Jadi transistor itu kan fungsinya sebagai saklar ya, terus kemudian sebagai penguat. Kalau sebagai penguat itu yang akan kita bahas di elektronika, tetapi kalau fungsinya sebagai saklar nanti kegunaannya atau manfaatnya banyak diterapkan pada rangkaian digital ya. Jadi di sini kita tidak membahas ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah penguat sinyal kecil. Materi yang terakhir sebelum ini kita bahas yaitu tentang rangkaian ekivalen DC dan AC. Nah, itu nanti kita pakai untuk menganalisa atau mengamati penguat transistor bipolar ya. Nah, di sini disebut dengan yang akan kita bahas di sini adalah penguat sinyal kecil. Jadi pada dasarnya penguat itu ada dua ya. Yang disebut dengan yang pertama ini penguat sinyal kecil, kemudian nanti ada penguat sinyal besar atau yang disebut dengan penguat daya. Nah, itu tidak kita bahas di sini. Nanti di elektronika lanjutan. Oke, penguat. Ya. Nah, kalau kita mendengar kata penguat, berarti ada pembesaran ya, atau lebih kuat itu kalau istilahnya kalau dalam suatu rangkaian ada masukan dan keluaran, berarti kalau istilah penguatan, berarti besaran masukannya itu diperkuat sehingga nanti keluarannya lebih besar dibandingkan dengan sinyal masukannya. Nah, ya. Jadi secara garis besar penguat itu dikelompokkan dalam dua jenis ya. Dilihat dari jenis sinyalnya. Yang pertama disebut dengan penguat sinyal kecil. Penguat sinyal kecil ini adalah suatu penguat di mana perubahan arus kolektor itu adalah kecil dibandingkan dengan arus kolektor stasioner atau quiescent atau pada titik I. Ya. Nah, biasanya penguat sinyal kecil ini banyak digunakan pada dekat ujung muka atau front end dari suatu rangkaian penerimaan. Terus kemudian juga untuk rangkaian penguat stereo, kemudian juga instrumen alat ukur ya. Nah, itu penguat sinyal kecil. Kemudian penguat sinyal besar atau sering juga disebut dengan penguat daya. Nah, penguat daya ini atau penguat sinyal besar ini adalah suatu penguat yang mempunyai disipasi daya lebih besar dari 1/2 watt. Ya. Jadi biasanya penguat sinyal besar atau penguat daya ini digunakan dekat tingkat akhir dari suatu rangkaian, di mana penekanan dari rangkaiannya adalah penguatan daya. Nah, jenis-jenis dari penguat daya ini nanti ada penguat daya A, penguat daya B, penguat daya AB gitu. Dimana A, B, dan C itu jadi misalkan ada kekurangan dari penguat daya A itu nanti di ada penguat daya B, nah penguat daya A dan B ini divariasikan, nah nanti nama muncul penguat daya kelas AB, nanti ada penguat daya kelas C, kelas D, bahkan ada kelas F dan seterusnya ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah penguat sinyal kecil. Nah, penguat sinyal kecil dengan transistor bipolar ini ada 3 jenis sesuai dengan konfigurasi dari transistor ya. Konfigurasi transistor itu kan ada common emitter, common collector, dan common basis. Nah, di sini penguat sinyal kita kecil ini kita kategorikan berdasarkan konfigurasi dari transistornya. Yang pertama
disebut dengan penguat common emitter atau biasa disingkat dengan CE, common emitter. Yang kedua adalah penguat common collector atau kolektor bersama, biasanya disingkat dengan CC, ini common collector. Dan yang ketiga adalah penguat basis bersama atau common base, ya, singkat biasanya dengan. Nah, di mana ketiga jenis penguat sinyal kecil ini itu mempunyai karakteristik masing-masing. Ya, nah nanti kita bisa lihat dari hasil analisa kita secara analitis maupun geometris. Secara analitis itu artinya kita menghitung, ya. Kemudian secara geometris itu artinya kita menggambarkan rangkaian. Jadi dari situ nanti kita lihat, oh ini berarti ini adalah penguat common emitter, common collector, dan common base. Kita lihat dari besaran-besaran AC maupun DC yang kita hitung dari rangkaiannya, atau dari rangkaian ekivalen AC atau DC-nya kita bisa tahu ini adalah penguat common emitter atau common collector atau common base. Oke, nah yang pertama kita lihat dulu common emitter. Nah ini adalah contoh dari sebuah rangkaian penguat common emitter seperti ini. Nah kalau kita lihat dari rangkaiannya, ciri-cirinya adalah untuk common emitter itu tahanan pada kaki emitter atau RE di sini itu di bypass seperti ini, ya, di bypass, sehingga kalau kita menggambarkan rangkaian ekivalen AC-nya, maka rangkaian penguat common emitter ini secara AC itu resistansi emiternya sama dengan 0, karena ini kan di bypass. Nah, apa yang mau kita akan lihat dari rangkaian penguat ini? Nah, kita hitung nanti berapa besarnya besaran-besaran arus, tegangan, ataupun kita bandingkan antara sinyal pada masukannya dengan keluarannya. Kemudian berapa besar penguatan yang dihasilkan oleh rangkaian. Nah, kita terapkan teorema superposisi yang materi yang sebelumnya, yaitu untuk menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC. Di mana nanti besaran-besaran AC yang akan kita hitung dari rangkaian ekivalen AC-nya. Ya. Kemudian rangkaian besaran-besaran DC yang akan kita hitung dari rangkaian ekivalen DC-nya. Oke. Nah, misalkan contohnya ini adalah suatu rangkaian penguat common emitter. Nah, yang akan kita hitung di sini yang pertama adalah untuk besaran DC-nya, nanti akan kita hitung berapa besarnya arus emitter DC, kemudian RE aksen, terus kemudian tegangan pada masing-masing kaki kolektor, emitter, dan basis. Nah, kemudian nanti untuk menghitung besaran-besaran AC, kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya. Nanti akan kita hitung berapa besarnya impedansi dari rangkaian. Ya, impedansi itu kan adalah besaran tekanan, ya, secara AC. Terus kemudian besaran penguatan yang dihasilkan oleh transistor ini. Kemudian besarnya tegangan pada keluaran dari rangkaian penguat. Oke, jadi untuk mengamati rangkaian penguat common emitter ini secara AC dan DC, maka kita terapkan yang kemarin teorema superposisi, ya. Nah, ini untuk menggambarkan rangkaian ekivalen DC-nya, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian kapasitor dibuka. Ya, kapasitor dibuka, maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian penguat rangkaian ekivalen DC. Nah, semua besaran-besaran DC, yaitu arus kolektor, tegangan kolektor emitter, terus kemudian juga tegangan pada kolektor, tegangan pada basis, tegangan pada emitter, itu dan titik operasi titik Q-nya kita hitung dari rangkaian ekivalen DC. Ya. Terus kemudian
dengan menggambarkan rangkaian ekuivalen AC, ya, dengan menggunakan teorema superposisi, di mana kurangi semua sumber DC menjadi 0, kemudian kapasitor, baik itu kapasitor kopling maupun kapasitor bypass, itu dihubung singkat. Ya. Kemudian setelah itu, rangkaian yang tinggal kita sebut dengan rangkaian ekuivalen AC. Dari rangkaian ekuivalen AC dan DC ini nanti kita hitung besaran-besaran DC dan AC. Nah, untuk rangkaian ekuivalen AC, yang akan kita hitung di sini nanti adalah berapa besarnya tegangan masukan pada penguat transistor untuk menghitung besarnya penguatan yang dihasilkan oleh rangkaian penguat atau transistor tersebut, kemudian impedansi masukan, terus kemudian faktor besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian penguat. Oke ya. Misalnya, oh ya, selanjutnya, kemudian dari rangkaian ekuivalen AC, untuk lebih melihat rangkaian yang lebih detail, itu kita bisa gantikan transistor yang gambarnya seperti ini ya. Itu rangkaian ekuivalen transistor ideal. Nah, itu kalau kita gambarkan itu dengan ini, seperti ini. Ya, ini kaki basis, kolektor, dan emitter. Maka dioda emitter itu digambarkan seperti RE aksen. Di mana RE aksen ini adalah perubahan dari besarnya tegangan basis emitter dibagi dengan besarnya perubahan arus emitter. Ya, di mana RE aksen ini kita bisa menghitung dengan menggunakan pendekatan ini. RE aksen itu sama dengan 25 mV dibagi dengan arus emitter DC. Ya. Kemudian ini kapasitor dioda kolektor ini ekuivalen dengan sumber arus. Ya. Jadi ini untuk gambar transistor ini kalau kita gambarkan lebih detail atau dengan menggunakan ekuivalen transistor ideal itu kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian nanti dari rangkaian ekuivalen AC tersebut, nah ini akan kita hitung. Kita bisa menghitung besarnya arus secara AC, kemudian ini tegangan AC dan tegangan keluaran, ya. Kemudian besarnya penguatan tegangan. Penguatan tegangan itu disimpulkan dengan A ya. A itu artinya penguatan atau gain. Jadi kalau A, P di sini itu berarti penguatan tegangan. Terus kemudian kalau A, I, ini menunjukkan arus. Jadi ini adalah penguatan arus. Kemudian impedansi masukan atau disimbolkan dengan Z in. Kemudian impedansi keluaran, Z out. Misalkan contohnya ini. Oke, nah ini contohnya misalkan ini. Ini adalah rangkaian penguat common emitter ya. Ini rangkaian penguat ini dibias dengan menggunakan bias pembagi tegangan ini. Jadi besarnya tegangan pada kaki basis itu dibagi oleh R1 dan R2. Kemudian di sini ada tegangan sumber ya. Tegangan sumber yang besarnya adalah 1 mV. Kemudian di sini ada resistansi sumber. Halo, saya izin sebentar ya, 5 menit ya. Bentar ya. Baik. Oke, sebentar ya. Baik, Bu.
Oke, halo. Kita lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Masih udah kelihatan kan ya itunya? Tampilannya Udah, Bu. presentasinya. Oke, ya. Oke, ini contoh dari penguat common emitter atau penguat emitter bersama ya. Oke. Nah, ini ada tegangan sumber yang besarnya 1 milivolt, kemudian ini ada resistansi sumber ini RS ya, kilo ohm. Nah, kemudian transistor ini dibias dengan menggunakan bias pembagi tegangan, yaitu dibagi oleh R1 dan R2 di sini. Kemudian sini ada tahanan kolektor, kemudian penguat ini dihubungkan dengan beban atau tahanan RL di sini ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kita mau menghitung dengan besarnya tahanan dan tegangan yang ada di sini, yaitu PCC-nya 10 volt, terus kemudian tegangan sumbernya 1 milivolt. Nah, ini kita mau menghitung berapa besar tegangan yang terukur pada beban RL di sini. Nah, untuk menghitung ini, nah kita harus tahu dulu berapa besarnya tegangan yang masuk ke penguat, ya. Beda ya tegangan masukan dengan tegangan sumber ya. Ini tegangan dari sumber, tapi tegangan yang masuk ke transistor sebagai penguat ini kita harus hitung dulu karena tegangan ini kan ini nanti dibagi dengan ada yang hilang di resistansi sumber ini, kemudian diteruskan ke rangkaian penguat. Di sini nanti ada impedansi masukan. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa menghitung berapa besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian penguat common emitter ini. Kalau kita lihat dari rangkaiannya ini, maka ini adalah common emitter ya. Kalau misalkan nggak dikasih tahu ini adalah common emitter, cara melihatnya adalah ini kalau resistansi atau tahanan pada kaki emitter ini di bypass. Nah, untuk menghitung tegangan pada keluaran ini, pertama-tama kita hitung dulu besaran DC-nya, ya. Yaitu dengan menggunakan teorema superposisi. Kita gambarkan rangkaian ekuivalen DC, caranya seperti yang materi sebelumnya. Untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen DC, kurangi semua sumber AC menjadi 0 ini. Di sumber AC-nya kita kurangi menjadi 0, kemudian semua kapasitor kopling dan kapasitor bypass di sini dibuka. Jadi ini kalau kita gambarkan seperti saklar terbuka seperti ini. Saklar terbuka, kemudian yang ini juga saklar terbuka. Sama dengan yang ini seperti saklar terbuka. Maka kalau kita lihat ini, kalau ini terbuka, maka rangkaian yang tinggal kan jadi ini. Rangkaian yang tinggal ini disebut dengan rangkaian ekuivalen DC. Nah, kalau kita gambarkan, jadinya ini adalah rangkaian ekuivalen DC dari penguat common emitter tadi. Nah, semua besaran-besaran DC kita hitung dari rangkaian ekuivalen DC. Ini PCC-nya 10 volt, ya. Kita analisa sesuai dengan materi yang sebelumnya kita pernah bahas, yaitu ini adalah bias pembagi tegangan ya. Kita analisa lob masukan ini dan lob keluaran, kita bikin arah lobnya seperti ini. Kan. Maka kita tuliskan persamaan tegangan untuk lob masukan dan lob keluaran. Jadi semua besaran-besaran DC kita hitung dari rangkaian penguat rangkaian ekuivalen DC ini. Nah, yang pertama dari penguat rangkaian ekuivalen DC ini pada lob masukannya kita harus hitung dulu tegangan pada kaki basis di sini, yaitu dibagi oleh ini tadi R1 dengan R2. Maka besaran tegangan PB di sini adalah R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikali dengan PCC. Kalau kita masukkan nilainya, R2-nya adalah 2,2 kilo ohm.
Ini 10 kilo, jadi 2,2 ditambah 10 kilo ohm, dikali dengan PCC-nya 10 volt. Maka besarnya tegangan PB atau tegangan pada basis di sini adalah 1,803 volt. Kemudian dengan menuliskan persamaan tegangan pada loop masukan, ya, kita bisa menghitung nanti arus emitter. Arus emitter berarti harus di sini ya. Ini kita hitung arus emitter. Nah, kalau kita tuliskan persamaan tegangan pada loop masukan, ini kan berarti adalah tegangan di sini yaitu min PB ditambah dengan tegangan di sini, ya, ditambah dengan PBE, ditambah dengan tegangan pada pakai emitter di sini, yaitu arus emitter dikali dengan RE sini. Nah, ini adalah dengan persamaan ini. Ya. Ini adalah persamaan tegangan pada loop masukan. Nah, PB-nya sudah didapatkan hasilnya, kemudian juga PBE diketahui 0,7, RE-nya juga diketahui, berarti kita bisa menghitung arus emitter. Dari persamaan ini berarti arus emitter adalah tegangan basis atau PB dikurang PBE dibagi dengan RE. Nah, maka nanti akan kita dapatkan besarnya arus emitter DC adalah sebesar 1,103 mA. Kemudian dari sini kita bisa menghitung RE aksen. Jadi nanti untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC-nya ya. RE aksen ini adalah perubahan nilai dari tegangan basis emitter dibagi dengan arus emitter. Atau pendekatannya adalah 25 mV dibagi dengan 1,103 mA, yaitu arus emitter. Maka ketemu RE aksennya adalah sebesar 22,7 ohm. Kemudian besaran-besaran DC lainnya kita bisa menghitung di sini, yaitu tegangan kolektor, misalkan kita bisa hitung dari persamaan ini ya, persamaan tegangan untuk loop keluarannya kan berarti di sini adalah min PCC ditambah dengan tegangan di sini yaitu RC dikali IC ditambah dengan tegangan di sini PCE ditambah dengan tegangan di sini dikali emitter yaitu IE kali RE. Ini. Nah, dengan melihat parameter beta, beta itu kan adalah IC dibagi dengan IE, itu nilainya mendekati 1, maka bisa kita ambil pendekatannya adalah bahwa arus emitter itu mendekati atau sama dengan arus kolektor. Maka dari persamaan ini, nanti bisa kita, kalau dimasukkan IC sama dengan IE, berarti sini min PCC ditambah dengan IC kali RC tambah RE, ditambah PCE sama dengan. Kemudian untuk menghitung besaran tegangan kolektor, ini, berarti kalau kita menghitung tegangan di kaki kolektor sini kan, berarti adalah tegangan di sini, ya, PCC dikurang IC kali RC. PC itu adalah ini sama dengan PC kurang di PC itu adalah PCC dikurang IC kali RC. PC-nya kan 10 volt, IC-nya ini 1,103 mA dikali dengan RC-nya 3, kilo ohm. Jadi ketemu. Nanti kita juga bisa menghitung besarnya tegangan emitter. Tegangan emitter berarti kan adalah IE dikali dengan RE. Nah, ini
rangkaian ekuivalen AC, rangkaian ekuivalen DC, dan besaran-besaran DC yang akan kita hitung dari rangkaian ekuivalen ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita analisa secara AC, yaitu kita gambarkan rangkaian ekuivalen AC-nya dengan menggunakan teorema superposisi, ya. Kita kurangi semua sumber DC menjadi 0, kemudian kapasitornya dihubung singkat. Singkat, maka pada rangkaian ini kan ini jadi seperti dihubung singkat gitu ya. Dihubung singkat. Kemudian juga ini dihubung singkat ini. Terus kemudian yang ini juga dihubung singkat. Maka kalau kapasitor kopling ini dan bypassnya dihubung singkat, maka ini tegangan DC-nya juga dikurangi menjadi 0, maka nanti rangkaian ekuivalennya adalah ini. Oke, ini adalah rangkaian ekuivalen AC-nya. Jadi tadi besaran DC-nya dikurangi menjadi 0, maka R1 dan R2 ini terlihat seperti rangkaian paralel ya. R1-nya tadi kan di ground kan, maka terlihat seperti R1 dan R2-nya ini di paralel. Ini R1 ya. R1 paralel R2 ini. Misalnya bukan R2 paralel R2. Ya. Kemudian ini adalah tegangan sumber. Ya, tegangan sumber ini kan diteruskan ke rangkaian penguat, kemudian dibagi ke sini ya, resistansi sumber, kemudian diteruskan ke rangkaian penguat. Nah, kemudian juga di sini tahanan pada kaki kolektor tadi itu terlihat seperti di paralel dengan beban RR. Kemudian yang akan kita hitung dari rangkaian ekuivalen AC ini adalah ini impedansi masukan. Ya. Impedansi masukan ini adalah impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan. Ya. Kemudian di sini adalah impedansi masukan basis. Dimana impedansi masukan basis ini adalah kita gambarkan impedansi masukan basis itu sama dengan, kalau impedansi itu kan sama dengan tahanan ya, berarti adalah tegangan masukan dibagi dengan arus. Nah, tegangan masukannya di sini kan ada tegangan pada kaki basis ya. Terus kemudian arus masukannya adalah arus basis. Oke, nah ini kalau kita gambarkan lagi dengan lebih detail lagi tadi dengan aproksimasi transistor ideal, jadi kita gambarkan transistor ini adalah sebagai sumber arus pada dioda dioda kolektornya, kemudian sebagai RE aksen pada dioda emitter atau pada kaki emitter sini. Jadi kalau kita gambarkan dengan ekuivalen dari transistor ideal, maka rangkaiannya dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi ini kapasitornya, kalau kita buka, transistornya kita buka, kapasitor dioda kolektor seperti sumber arus, ini isi, kemudian ini kaki emitter RE aksen, di mana tadi RE aksen sudah kita hitung
adalah sebesar 22,7. Nah, kemudian apa yang akan kita hitung? Tadi kan mau dihitung pada rangkaian di sini adalah yang diminta besarnya tegangan keluaran. Nah, untuk menghitung besarnya tegangan keluaran ini, berarti kita harus tahu dulu berapa besarnya penguatan yang bisa diberikan oleh transistor ini. Besar penguatan atau faktor penguatan tegangan itu adalah kita membandingkan tegangan keluaran dengan tegangan masukan. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian ini, tegangan keluarannya itu sini ya. Tegangan keluarannya itu adalah pada kaki kolektor ya. Kalau gambarkan ini sini nih. Tadi kalau di sini adalah kaki kelihatan ya. Kan contohnya ya, ini adalah anggap aja ini tahanan gitu. Ini adalah RC, maka masukannya itu dihitung pada kaki, masukannya itu di sini. Jadi di RE aksen ini. Terus keluarannya adalah di kaki kolektor. Jadi kalau kita menuliskan di tegangan masukan, itu kan sama dengan tegangan masukan itu kan berarti arus dikali dengan besarnya tahanan di sini. Berarti kan adalah arus kolektor dikali dengan RE aksen. Nih, RE aksen. Ini adalah tegangan masukan ya. Kemudian tegangan keluarannya tegangan keluaran itu diukur tanpa beban ya, ke tegangan keluaran tanpa beban. Jadi sebelum dihubungkan dengan beban RL ya, yang saya gambarkan di sini tadi. Jadi tanpa beban, jadi sebelum dihubungkan dengan RL, itu tegangan keluarannya adalah berarti tegangan pada kaki kolektor di sini, itu kan adalah arus kolektor dikali dengan besarnya tahanan kolektor, RC. Ini ya. Nah, maka besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian ini adalah kita bandingkan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan. Jadi, besarnya penguatan tegangannya adalah di penguatan
Cara penguatan tegangannya jadinya adalah kita bandingkan tegangan keluaran dengan tegangan masukan. Jadi tegangan keluaran dibagi dengan tegangan masukannya. Dan ini sama dengan kan ini V out-nya tadi adalah IC kali RC dengan tegangan masukannya IC kali RE. Nih, IC kali RC dibagi dengan IC kali RE. Berarti kan IC-nya habis, sehingga besaran penguatan tegangannya menjadi RC dibagi dengan RE aksen. Oke, ini ya. Jadi besaran penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian penguat common emitter ini itu adalah, ini saya hapus saja ya. Itu adalah RC atau besaran tegangan kolektor dibagi dengan RE aksen. Oke. Nah, kemudian kalau sudah diketahui besaran penguatan tegangan, maka untuk menghitung besaran tegangan keluaran, ya, kalau sudah diketahui AV-nya, ketahui tegangan masukannya, ya, berarti kita bisa menghitung tegangan keluarannya. Tegangan keluaran berarti kan adalah besaran penguatan tegangan dikali dengan tegangan masukan. Jadi untuk rangkaian ini, besaran penguatan tegangan yang dihasilkan adalah besaran tahanan kolektor, tadi besarnya di sini adalah 3,6, dibagi dengan RE aksen. RE aksen tadi besarnya adalah 22,7 ohm. Jadi ada rangkaian ekivalen AC-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, untuk lebih mempermudah lagi memahami penggambaran rangkaian ekivalen AC ini bisa kita gambarkan, pisahkan rangkaian masukan dan rangkaian keluaran dari penguat ini. Nah, untuk rangkaian masukannya, berarti kita harus menghitung dulu impedansi masukan. Nah, impedansi masukan ini, ya kalau kita mengamati ada resistor dihubungkan secara paralel, berarti kan kita harus hitung dari belakang ya. Belakang, ke depan, itu sampai
Nah, di rangkaian ini kalau di sini ada impedansi masukan basis, ya, kemudian di sini ada R2 paralel dengan R1, berarti kan terlihat seperti R1 paralel R2 ini diparalel dengan impedansi masukan basis. Maka impedansi masukannya nanti adalah paralel dari R1 dengan R2 diparalel lagi dengan impedansi masukan basis. Itu rangkaian masukannya. Nah, berarti untuk menghitung impedansi masukan, kita hitung dulu impedansi masukan basis. Nah, impedansi masukan basis itu adalah besarnya tegangan masukan dibagi dengan arus masukan. Jadi kalau kita hitung berdasarkan seperti ini, kalau digambarkan ini, jadi arus ini tadi adalah kalau yang kita gambarkan hanya transistornya ya. Ini sumber arus, ini tadi RE aksen. Maka tadi impedansi masukan adalah besarnya tegangan masukan adalah tegangan basis di sini. Dibagi dengan arus masukan, IB. Nah, di mana arus basis itu adalah, kalau kita lihat dari beta DC itu kan adalah arus kolektor dibagi dengan arus basis, maka arus basis adalah arus kolektor dibagi dengan beta. Nah, kemudian arus tegangan basis di sini, tegangan basis di sini kan kalau kita lihat dari gambaran ini, tegangan itu kan adalah arus basis dikali dengan besarnya tekanan di sini. Nah, untuk rangkaian tadi kan RE yang ini tidak ada ya. Ini tidak ada nih tadi. Ini nggak ada. Tidak ada nih. Jadi hanya sampai reaksen ini aja. Maka besarnya tegangan masukan basisnya adalah arus kolektor ini harusnya dikali dengan reaksen. Jadi kalau kita tuliskan ini tegangan basis, ini adalah tegangan masukan. Jadi tegangan masukannya tadi adalah arus kolektor dikali dengan RE aksen. Bagi dengan arus masukan. Arus masukan tadi kan adalah dari perbandingan beta ya. Beta itu adalah arus kolektor dibagi dengan arus basis. Maka arus basis di sini berarti adalah arus kolektor dibagi basis. Ini kolektor dibagi dengan beta. Ini. Nah, ini kan sama aja dengan ini dibagi berarti sama aja dengan betanya jadi ke atas, jadi IC dikali RE aksen dikali beta dibagi dengan berarti kan arus kolektor dibagi arus kolektor berarti kan arus kolektornya habis ya. Jadi impedansi masukan basis itu adalah beta dikali dengan RE aksen. Ya. Jadi impedansi masukan basis itu adalah
beta dikali dengan reaksi. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ini. Jadi kalau pertama kita lihat dari sisi masukan, jadi kita untuk menggambarkan rangkaian masukannya, maka kita hitung dulu impedansi masukan ya, sini tadi. Impedansi masukan di sini kan terlihat seperti paralel dari impedansi masukan basis dengan paralel dari R1 dengan R2 sini. Nah, berarti kita hitung dulu impedansi masukan basisnya itu adalah beta dikali dengan reaksi. Kalau misalkan betanya tadi adalah 150 dan hasil perhitungan RE aksen tadi adalah 22,7 ohm, maka didapatkan impedansi masukan ini adalah sebesar 3,7. Kemudian ya, kalau di sini tadi ada impedansi masukan, kalau kita gambarkan di sini seperti ada tahanan impedansi masukan yang besarnya tadi 3,4 kilo ohm, maka itu diparalel dengan impedansi berparalel dari R1 dengan R2. Nah, R1 diparalel R2 ini hasilnya diparalel dengan impedansi masukan basis. Nah, kalau dihitung ya, nah ketemu nanti hasilnya adalah sebesar 1,18 kilo. Nah, sehingga nanti untuk rangkaian masukannya kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Jadi tadi di sini ada tegangan sumber, ini ada RS, resistansi sumber. Nah, di sini ada impedansi masukannya. Ini ada rangkaian masukan. Kita gambarkan seperti ini. Ini ada impedansi masukan. Kemudian di sini tegangan masukan. Tegangan masukan yang masuk ke rangkaian penguat ini. Nanti di sini keluarannya. Ini rangkaian masukannya. Kemudian untuk rangkaian keluarannya, pada sisi keluaran ini kan kapasitor di sini ini menggandeng keluaran AC dari rangkaian penguat ini ke beban RL ini yang besarnya 1,5 kilo ohm. Maka untuk menghitung, jadi kalau kita gambarkan rangkaian keluarannya itu seperti ini ya. Jadi tadi kalau kita sudah gambarkan rangkaian masukan, di sini ada tegangan sumber, ini ada resistansi sumber, di sini ada impedansi masukan, ya. Berarti ada tegangan masukan di sini masuk ke transistor di sini, diperkuat besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh transistor ini. Ya, berarti keluarannya di sini rangkaian penguat ini kan adalah besarnya tegangan masukan dikali dengan besarnya penguatan yang dihasilkan oleh transistor ini. Maka kalau kita gambarkan kan rangkaiannya dia ada tegangan yang masuk, kemudian keluaran dari rangkaian penguat transistor tadi adalah besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan, yaitu AV di sini, dikali dengan tegangan masukan ini. Ya. Nah, ini seperti sumber tegangan. Nah, ini dibagi ke RC dengan RL. Jadi, dari rangkaian ini, pertama-tama kita untuk menghitung tegangan keluaran di sini, berarti kan kita harus tahu dulu berapa besarnya tegangan di sini. Untuk menghitung besarnya tegangan di sini, berarti kita harus hitung dulu besarnya penguatan tegangan dari rangkaian. Besarnya penguatan tegangannya kan tadi sesuai dengan perbandingan antara tegangan keluaran dan tegangan masukan. Itu adalah kalau kita lihat rangkaiannya kan di sini dari kaki kolektor berarti kan min ya. Ini positif. Jadi kalau kita menghitung ini min. Tanda minus di sini bukan artinya yang negatif ya. Bukan nilainya yang negatif tegangan itu. Besar penguatan tegangannya bukan negatif. Tapi tanda minus di sini menunjukkan bahwa fasa dari keluarannya itu berbalik fasa dari fasa masukannya. Berbalik fasa itu artinya kalau dalam sinusoida misalkan dari 0 ke maksimum, kemudian yang kurva sinusoidal ya gini. Nah, kalau pada keluarannya itu nanti berbalik dari 0 ke minus baru nanti positif. Balikannya. Nah, jadi tanda minus di sini berarti
untuk komponen pasa keluaran dengan masukan itu terbalik. Nah, ini besarnya penguatan tegangan adalah besarnya tahanan pada kaki kolektor dibagi dengan R aksen. Ini adalah besarnya penguatan tegangan tanpa beban. Jadi sebelum dihubungkan rangkaian ini dengan beban. Ya. Maka kalau kita masukkan RC-nya adalah 3,6 kilo, R aksennya 22,7 ohm, maka ketemu besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh transistor di sini itu sebesar 159. Artinya kalau ada tegangan yang masuk ke rangkaian penguat sebesar tegangan masukan yang sebesar 1 milivolt, maka akan diperbesar sebesar 159 kali. Jadi keluarannya jadinya 159 milivolt. Nah, ini besar penguatan tegangan. Nah, kita kan belum tahu nih berapa besar tegangan masukan. Tegangan masukan itu bukan tegangan sumber ini ya. Karena tegangan sumber ini kan dibagi ke ada resistansi sumber kan, kemudian di sini ada impedansi masukan. Jadi tegangan yang masuk, yang diteruskan ke rangkaian penguat, kita sebut dengan Pin di sini. Maka dari rangkaian masukannya ini, tegangan masukannya adalah berarti tegangan di sini, tahanan di sini dibagi dengan jumlah dari RS dengan impedansi masukan ini ya. Jadi impedansi masukan dibagi dengan RS tambah impedansi masukan dikali dengan tegangan sumber. Nah, itu adalah tegangan masukan. Nah, kalau kita hitung tegangan masukannya, tadi impedansi masukan itu adalah sebesar 1,18 kilo ohm ya. Dibagi dengan impedansi masukan ditambah dengan resistansi sumber ini. Jadi 1 ditambah 1,803 jadi 2,803 dikali dengan besarnya tegangan sumber. Tegangan sumbernya 1 milivolt. Ketemu hasilnya adalah 0,54 milivolt. Artinya kalau tadi di sini dimasuk sumbernya ini 1 milivolt, tegangan yang diteruskan ke penguat ini itu tidak semuanya 1 milivolt ya. Tapi kan ada yang hilang di sini, diserap oleh resistansi sumber di sini. Nah, tadi kalau yang diteruskan itu adalah sebesar 0,541. Berarti sisa dari 1 dikurang 0,541 berarti kira-kira 0,459 ya. 0,459 itu tegangan terukur nanti pada resistansi sumber di sini. Ya. Jadi artinya di sini ada tegangan yang masuk ke rangkaian penguat sebesar 0,541. Ya. Nah, kemudian diteruskan ke rangkaian penguat ini. Rangkaian penguat, maka besarnya tegangan yang keluar dari transistor sebagai penguat, berarti kan tegangan masukannya ini dikalikan dengan besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan. Nah, tadi besar penguatannya adalah 159 dikali dengan tegangan masukannya ini. Nah, ini kita sebut dengan tegangan Thevenin ya. Ini tegangan keluaran Thevenin dari rangkaian penguat itu adalah besarnya penguatan tegangan dikali dengan tegangan masukan ini. Jadi tadi kalau besar penguatan tegangannya 159 dikali dengan tegangan masukan 0,51. Maka besarnya tegangan pada keluaran tanpa beban. Tanpa beban itu berarti pada sini, di RC sini. Jadi sebelum dihubungkan ke beban RL. Oh, dari rangkaian ini di sini. Itu adalah tegangan pada kapasitor, RC, resistansi kolektor ya. Sebelum dihubungkan dengan beban RL di sini. Nah, yang ditanyakan kan adalah tegangan pada kaki atau pada beban RL di sini. Itu artinya tegangan Thevenin ini itu kan dibagi ke RC, dibagi dengan RL. Jadi pembagi tegangan. Maka misalnya tegangan pada keluaran atau pada beban RL ini, berarti adalah RL dibagi dengan RC tambah RL dikali dengan misalnya tegangan Thevenin ini. Pin dikali dengan delta V.
KV penguatan tegangannya. Jadi kalau kita hitung, ya. Jadi tegangan keluaran yang diminta tadi adalah tegangan pada beban. Jadi tegangan keluaran pada beban yang besarnya 1,5 kilo ohm itu adalah RL-nya 1,5 kilo ohm dibagi dengan RC tambah RL. RC-nya tadi 4 kilo ditambah dengan 3,6 ya, ditambah 1,5 jadi 5,1 kilo ohm. Dikali dengan besaran tegangan telepon ini. Jadi ketemu nilainya tegangan keluarannya adalah sebesar 25 mV. Tanda minus di sini nih tanda berbalik fasa ya. Jadi bukan nilainya yang negatif. Nah itu besarnya tegangan keluaran pada beban. Jadi pada beban RL ini. Sedangkan kalau tanpa beban itu tegangan yang terukur pada RC. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, paham ya, dia nggak paham ya. Oke, itu ya. Jadi ini common emitter. Nah, dari sini dapat kita lihat, jadi nanti untuk bisa membedakan apa bedanya penguat common emitter, common collector, dan common basis. Nah, itu bisa kita lihat dari besaran-besaran yang kita hitung ini. Besaran penguatan tegangannya, kemudian impedansi masukannya, dan dari rangkaian ekuivalennya. Jadi bisa kita lihat dari penggambaran secara geometris, jadi kita menggambarkan rangkaiannya, kemudian juga dari perhitungannya secara analitis, jadi kita menghitung. Nah, kalau kita lihat dari gambar rangkaian ekuivalennya, ini kan rangkaian ekuivalen AC ya, maka ciri atau tanda dari penguat common emitter itu adalah resistansi emitter secara AC itu sama dengan 0. Kalau kita lihat seperti ini kan tidak ada resistansi emitter pada kaki emitter ya. Resistansi emitternya sama dengan 0 karena tadi kan di bypass. Itu kalau kita lihat secara geometri ya. Jadi dengan menggambarkan rangkaian ekuivalennya. Kemudian kalau secara analitis, kalau kita menghitung tadi dari mulai jadi kalau kita lihat dari besaran-besaran AC yang kita hitung ini, maka untuk common emitter, yang pertama kalau kita lihat dari impedansi masukan ya, impedansi masukan dari penguat common emitter ini tidak terlalu besar ya, dibandingkan nanti dengan yang common collector. Jadi untuk 3 jenis penguat sinyal kecil dengan transistor bipolar ini, yang paling besar nanti impedansi masukannya itu adalah common collector. Karena dia fungsinya sebagai menaikkan impedansi ya, impedansi masukan. Nah, tujuannya nanti supaya daya informasi masukan itu akan diteruskan lebih efisien ke keluarannya. Jadi impedansi masukan. Jadi untuk common collector, kalau kita lihat nanti dari hasil dari impedansi masukan ini, kalau kita menghitung, maka besaran impedansi masukan yang dihasilkan oleh common collector itu jauh lebih besar dibandingkan common emitter. Juga nanti untuk yang common base. Itu yang pertama, untuk common emitter yaitu impedansi masukan. Kemudian yang kedua, dari apa yang kita hitung ini, ya, kalau tadi dari gambar kan resistansi emiternya secara AC sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita menghitung, impedansi masukannya tidak terlalu besar ya, kalau dibandingkan dengan common collector. Nah, kemudian dari hasil yang kita hitung ini,
kita bisa lihat dari besar penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian. Kalau untuk common emitter, yang pertama adalah ini yang tanda minus di sini. Untuk common emitter itu fasa masukan dan keluarannya berbalik fasa, yang ditandai dengan negatif di sini. Jadi ini bukan berarti nilainya yang minus ya, atau di bawah 0. Kalau minus itu kan biasanya di bawah 0. Bukan. Jadi tanda minus di sini, supaya tidak. Jadi, pengertian di sini bukan minus di sini bukan di bawah 0 ya nilainya. Tetapi ini hanya menunjukkan tanda berbalik fasa. Artinya kalau di sini 159 berarti transistor tadi sebagai penguat dia mampu menguatkan atau memperbesar masukan yang masuk ke penguat itu sebesar 159 kali. Jadi makanya tadi kalau ada masukannya sebesar 0,541, nah ini diperbesar sebesar 159. Jadi keluarannya nanti adalah 159 dikali dengan 0,541 sebelum dihubungkan dengan beban. Nah, itu yang kedua ya. Jadi tadi impedansi masukannya tidak terlalu besar, atau kalau kita bandingkan dengan common kolektor, nilainya kecil ya dibandingkan common kolektor. Kemudian ini keluarannya berbalik fasa. Jadi kalau yang common kolektor itu sepasa, karena keluarannya dihitung atau kita ukur dari kaki emitter nih. Kalau ini kan di kaki kolektor. Ya. Kemudian besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan. 159 kali itu kan termasuk besar ya. Jadi untuk common emitter ini besarnya penguatan yang dihasilkan ini besar dibandingkan common kolektor dan common basis. Ya. Nah itu ciri-ciri dari penguat common emitter. Jadi secara geometris resistansi emiternya secara AC sama dengan 0. Kemudian secara analitis kalau kita menghitung besar impedansi masukannya lebih kecil dibandingkan dengan komponen emitter atau nilainya kecil. Kemudian fasa masukan dan keluarannya terbalik. Dan yang ketiga tadi adalah secara penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian ini lebih besar dibandingkan common emitter dan bandingkan common kolektor dan common basis. Nah, itu ciri-ciri dari penguat common emitter ini. Ya. Oke. Kemudian kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti berikutnya kita akan melanjutkan ke masih common emitter, tetapi yang swamping dioda emitter. Swamping dioda emitter ini artinya kita swamp, jadi ditambahkan ada tekanan pada kaki emitter ya. Tujuannya nanti adalah untuk mengurangi efek dari RE aksen. Sehingga nanti besarnya penguatan tegangan itu tidak tergantung dari besarnya tekanan pada kaki kolektor atau RC dengan RE. Ya. Karena nanti kalau kita lihat analisanya RE aksen ini jauh lebih kecil dibandingkan tahanan yang kita swam ke rangkaian penguat. Kira-kira nanti rangkaiannya seperti ini. Namanya rangkaian swamping dioda. Ini adalah komponen emitter juga, cuman pada kaki emiternya ini itu ditambahkan ini ada tahanan ini. Tujuan ini adalah untuk mengurangi efek dari RE aksen atau perubahan dari besarnya tegangan basis emitter terhadap perubahan dari arus emitter. Maka di kaki emitter ini ditambahkan tahanan atau disebut dengan swamping dioda emitter. Oke, nanti akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi ini, common emitter ya, untuk yang dioda swamping emitter. Kemudian nanti berikutnya juga ada untuk impedansi masukan. Ya. Jadi impedansi masukan nanti ada artinya untuk
transformasi dayanya supaya maksimal dari masukan ke keluaran gitu ya. Jadi misalkan contohnya tadi di sini ada rangkaian ini. Nah, kalau kita lihat tadi kan ini tegangan sumber sebesar 1 milivolt. Ini kan hampir cuman setengahnya doang ya, setengah lebih dikit deh. Yang diteruskan ke penguat ini ya. Jadi dayanya ini sebagian terserap di resistansi sumber di sini. Maka supaya transformasi daya dari sumber ke masukan ini lebih maksimal, maka itu salah satu caranya adalah impedansi masukan ini diperbesar. Artinya kalau impedansi masukannya ini semakin besar, maka nanti kan daya yang diteruskan ke penguat ini akan jauh lebih besar. Ya. Nah, untuk itu maka nanti digunakan penguat common collector. Nah, common collector. Nah, common collector itu nanti seperti ini. Jadi resistansi kolektor secara AC itu sama dengan 0. Kemudian nanti kita teruskan lagi dengan namanya ini adalah rangkaian penguat bertingkat. Jadi untuk tujuan tertentu kan kita membutuhkan suatu karakteristik dari suatu penguat ya. Misalkan kita membutuhkan penguatan tegangan yang jauh lebih besar bisa diberikan oleh satu penguat, maka kita bisa mengkaskade atau dibuat bertingkat gitu loh. Bertingkat, maka nanti misalkan contohnya seperti ini, 2 buah penguat di kaskade seperti ini, kan nanti transformasi dayanya ini akan jauh lebih besar karena di sini di depannya ini adalah common collector ya. Common collector pada TR yang pertama ini TR pertama ini kan berada pada common collector. Ini nanti impedansi masukannya fungsinya ini untuk memperbesar impedansi masukan. Jadi contohnya untuk rangkaian yang tadi itu kan yang ini ya. Kalau tadi besarnya tegangan masukannya itu hanya 0,549 tadi. Maka dengan menambahkan common collector di sini, maka impedansi masukan dari rangkaian ini nanti akan jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar dari RS di sini, maka tegangan sumber yang diteruskan ke penguat yang kedua ini juga akan jauh lebih besar. Nah, ini disebut dengan rangkaian penguat bertingkat. Nah, tujuannya ini adalah untuk mendapatkan desain atau rangkaian sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada. Oke, tidak ada. Berarti saya absen dulu ya. Oke, Ananda Reski Dewansyah. Ada? Ada nggak Ananda Reski? Tidak ada ya. Siti Nurlita. Siti Nurlita. Hadir, Bu. Maulana Fadlan. Hadir, Bu. Ifatul. Hadir, Bu. Aritua Hutagalung. Hadir, Bu. Muhammad Sohibul. Hadir, Bu. Dwi Febrian. Hadir, Bu. Farisik. Hadir, Bu. Indah Aulia. Hadir, Bu. Ayu Andini. Hadir, Ibu. Mona Lisa. Hadir, Bu. Azizi Nur Salim. Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Ambarwati. Hadir, Bu. Andi Rizky.
Hadir, Bu. Asprinda, Hadir, Bu. Nadia Tuljana, Hadir Ibu. Novian Hidayat, Hadir, Bu. Jaki Setia, Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Diva, Hadir. Ramadan Himawan, Hadir, Ibu. Dika Maulana, Hadir, Bu. Muhammad Jainal, Hadir, Bu. Muhammad Sadam, Muhammad Sadam, tidak ada. Bayu Nugraha, Hadir, Bu. Terry, Hadir, Bu. Reja, Hadir Bu. Pandika, Hadir, Bu. Mandika. Fahrun. Hadir, Bu. Farun hadir. Ada yang belum dipanggil namanya? Nggak ada ya. Oke, untuk materi kita elektronika pada hari ini sampai di sini, yaitu penguat common emitter ya. Ke depan kita lanjutkan dengan berikutnya penguat sinyal kecil yang lain, itu common emitter dengan swamping dioda tadi, dan common collector dan common basis. Oke, sampai di sini pertemuan kita, sampai ketemu pertemuan berikutnya minggu depan ya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Sore, Bu. Terima Makasih, Bu.